Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo viewers. Nah, apa kabar para student viewers? Dimanapun kalian berada, saya ucapkan selamat datang. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada para viewers yang selalu setia menantikan video-video terbaru dari saya. Dan saya ucapkan selamat datang bagi para viewers yang baru saja bergabung dalam channel saya ini. Jangan lupa ya untuk klik like, share, dan subscribe channel saya untuk dapat membantu saya mengembangkan channel ini lebih baik dari sebelumnya. Oke, saya ucapkan juga semoga para viewers selalu dalam keadaan sehat dan diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik para viewers sekalian. Pada video kali ini saya melanjutkan tentang peradaban kuno dunia, khususnya di Eropa. Pada video sebelumnya, linknya nanti akan ada di atas ya. Pada video sebelumnya, kita membahas tentang Romawi, ya, dan kita sekarang berpindah ke wilayah Yunani. Nah, Yunani ini secara geografis berada di wilayah Eropa Tenggara, atau yang dikatakan nanti identiknya dengan wilayah-wilayah kayak Balkan ya, seperti Yugoslavia, maksudnya pecahan Yugoslavia, seperti Albania, Macedonia, dan sebagainya. Kemudian ada Bulgaria. Nah, wilayah Yunani merupakan wilayah yang sebutnya negara kecil ya kalau sekarang, kecuali di bagian utaranya yang besar. Namun memang Yunani ini memiliki banyak pulau-pulau, dan menurut para ahli arkeolog dan juga antropolog dan juga sejarawan, kebudayaan Yunani ini terkenal salah satunya dengan Pulau Kreta atau Crete Island. Itu ada di sebelah kiri pada gambar, cuman pulaunya emang agak di bawah sedikit, gitu, Pulau Kreta. Itu. Nah, Crete Island ini merupakan cikal bakal dari kebudayaan Eropa menurut sumber yang pernah saya lihat dan saya baca. Saya nggak lihat tapi saya baca itu. Bisa dikatakan cikal bakal kebudayaan Eropa itu dari sini, dan kemudian tersebar ke wilayah Eropa, khususnya wilayah Barat. Bagaimana dengan Timur? Timur juga tersebar, tapi mungkin karena jarak mereka jauh, kayak Rusia misalnya, mereka mungkin hanya kebagian sedikit gitu loh dari peradaban ini. Oke? Nah, selain itu terdapat pegunungan kapur. Yunani memang terkenal dengan pegunungan-pegunungan kapur. Maka tak heran bangunan-bangunan mereka itu terbuat dari kapur ataupun marmer ataupun granit dan lain sebagainya. Yang kondisi ini membuat penduduknya harus hidup sebagai pedagang, diantaranya adalah sebagai petani gandum. Dan tentunya karena gandum ini adalah salah satu komoditas utama dari masyarakat Eropa, yaitu bahan makanan. Ya, khusus mereka salah satunya adalah roti. Gitu. Lanjut. Ini handphone saya kayaknya agak licin jadi. Nah, apa sih yang terkenal dari Yunani? Salah satunya adalah kepercayaan masyarakat. Ya, apalagi kalau kita bicara tentang dewa. Mungkin inspirasinya ya munculnya kisah-kisah seperti Hercules, ya. I'm Hercules. Hercules, kemudian mungkin ada viewers yang nonton film Clash of Titans dan sebagainya, itu contoh. Kepercayaan mereka disebut sebagai politeisme karena mengamini, menganut banyak Tuhan atau dewa-dewa yang digambarkan atau diwujudkan sebagai wujud manusia yang memiliki kekuatan khusus, di mana para dewa ini hidup abadi di Gunung Olympus yang dikatakan sebagai gunung tertinggi di Yunani. Nah, dewa-dewanya seperti apa? Nah, itu ada Zeus, bukan merek helm ya, itu helm itu Zeus, ada namanya merek helm. Kemudian ada Zeus yang dikatakan sebagai dewa dan segala dewa, pemimpinnya dewa. Kemudian ada dewi seperti Aphrodite, Athena, kemudian ada Ares ya, God of War ya. Mungkin para viewers yang suka main game tahulah God of War, di mana
Saya lupa tokohnya, Mbak. Oke, lupa saya. Ya pokoknya gitulah, dia ngelawan si siapa? Si Ares gitu kan, dewanya, dewa perang gitu. Itu contoh. Oke. Jadi masing-masing dewa ini sesungguhnya memiliki banyak kekuatan-kekuatan ya. Kayak di lautan ada apa namanya, ada Jupiter, di lautan ada Jupiter, Neptunus ya, kalau kalian nonton SpongeBob ya, demi dewa Neptunus itu gambarannya. Oke, lanjut. Kepercayaan masyarakat. Selain kepercayaan masyarakat, kita juga membahas tentang penduduk. Nah, fase-fase perkembangan Yunani kuno, mulai dari Arkais, Klasik, Helenistik, Romawi, dan Antiquitas. Nah, ada konsep yang biasanya sering muncul ya dalam beberapa soal-soal evaluasi tentang sejarah. Salah satunya adalah Helenistik. Helenistik ini adalah pencampuran kebudayaan antara Yunani dengan Persia. Ya, kalau kalian nonton film 300, We Are Sparta, wow, gitu kan. Seperti yang kalian tahu, film itu kan mengkisahkan tentang pasukan-pasukan Yunani yang Sparta ya, itu melawan pasukan-pasukan dari Persia. Ya, walaupun tanda kutip ini entah mitos atau enggaknya, kan kita berpaku pada bukti ya. Belum ada bukti yang terlalu menguatkan bahwa memang jumlahnya itu 300. Kemudian yang nyerang dari Persia itu jumlahnya 1.000.000 ya kan? Kita nggak tahu, mungkin karena biar pembaca atau yang menyimak kisah tersebut kelihatan lebih wah, WOW ya kan, itu gambarannya aja. Namun memang menarik sih ketika kita menonton film tersebut. Nah, kemudian periode Romawi, Antiquitas. Nah, persebaran penduduk dari bangsa Doria dengan ibu kotanya adalah Sparta, bangsa Ionia, ibu kotanya Athena, bangsa Illyria dengan ibu kotanya Olympia dan Delphi. Nah, apalagi sih yang bisa kita bahas tentang Yunani ini selain ada Sparta? Ya, kita juga pasti mengenal kisah-kisah Achilles. Achilles, di mana dia adalah prajurit yang sempurna, tapi tetap kalau digambarkan di film dia lemahnya sama cewek. Nah, di mana-mana sih semua juga gitu. Jadi bucin kan. Dan sayangnya Achilles ini mati karena kena panah di bagian tumitnya. Menurut kisah di sana seperti itu. Bentar, AC mati. Goyang. Awas terbalik. Maaf ya, AC-nya mati jadi biar pip pip pip. Nah, ya, kalau kita bicara tentang Yunani tadi kan bicara tentang tokoh-tokoh ya tadi, kayak Achilles, kisah seorang prajurit yang sempurna gitu kan. Namun dia bucin sampai akhirnya matinya dipanah gitu. Dipanah di tumitnya. Itu kan termasuk dalam kisah-kisah Troya ya. Mungkin kalau para viewers tahu tentang istilah kuda Troya, itu adalah peristiwa ketika Yunani itu masih dalam peperangan antara kubu pasukan yang dipimpin Agamemnon dengan ya Yunani lah. Ketika itu saya agak lupa ingat karena memang sejarahnya saya lebih mengacu pada sumber-sumber yang ya masih terbatas. Nah, itu dikisahkan gitu. Kemudian apalagi sih yang dikisahkan dalam cerita-cerita budaya Yunani? Ya Hercules. Mungkin di antara viewers mungkin akan bertanya-tanya, Hercules ini siapa? Hercules ini adalah manusia setengah dewa. Jadi ceritanya Hercules jadi ceritanya Hercules ini ayahnya adalah Zeus. Kemudian Zeus itu tanda kutip dia kawin dengan manusia biasa dan hamil perempuannya, dan perempuannya ini melahirkan anak bernama Hercules. Jadi banyak versinya sih, banyak versinya. Kalau di Clash of Titans kan Perseus ya Perseus. Mungkin kalau kalian para viewers ingat filmnya silahkan cari di YouTube ya. Perseus ini kan seorang anak yang ditemukan tengah laut dan ternyata dia anaknya Zeus, keturunannya. Manusia setengah dewa juga, iya.
setengah dewa, cuman mungkin versinya beda kali ya, seperti itu. Kemudian apalagi yang terkenal dari era Yunani, tidak hanya kepada politik dan perang, tapi juga memiliki tokoh-tokoh seperti Pythagoras, Aristoteles, dan Archimedes, dan beberapa tokoh-tokoh lainnya seperti Leonidas atau raja dari Sparta. Gitu. Nah, bisa dikatakan pula peninggalan sejarah ini ya lebih banyak kepada peninggalan yang sifatnya 3 dimensi, yaitu benda, seperti kuil dewa Zeus ya, yang dikatakan sebagai tempat tinggalnya Zeus gitu kan, katanya seperti itu menurut kisah orang-orang Yunani. Kemudian ada Athena, gedung teater yang digunakan untuk pertunjukan karya-karya sandiwara. Akropolis, perbukitan di mana sepanjang jalan ke sana ditempatkan arca-arca dan benteng pertahanan. Kemudian dalam bidang filsafat, filsafat ini melahirkan nama-nama besar seperti Socrates, Plato, Aristoteles, dan lain sebagainya. Dan yang paling dikenal biasanya ya salah satunya adalah Plato dan Socrates. Namun jangan salah, para filsuf ini kan mungkin para viewers yang mungkin semoga para viewers ini ada juga yang baru masuk kuliah ya. Pasti kalian akan belajar tentang filsafat, di mana filsafat ini belajar tentang kebijaksanaan. Kebijaksanaan ini tentunya dilihat dari pengalaman dan hasil-hasil diskusi yang dilakukan oleh para tokoh filsuf pada masa itu, ya kayak Aristoteles dan sebagainya. Makanya muncullah konsep-konsep atau kalimat-kalimat yang mungkin menginspirasi. Salah satunya kayak Plato. Hanya orang mati yang bisa melihat akhir dari sebuah peperangan. Tapi mengapa Plato mengatakan demikian? Plato mungkin melihat ketika dalam medan peperangan, orang yang sudah meninggal itu udah nggak ada beban. Dia sudah tidak merasakan penderitaan akibat luka-luka, stres, ataupun rasa rindu terhadap keluarga tercinta. Misalnya seperti itu adalah gambarannya. Itu. Makanya bisa dikatakan belajar filsafat ini bisa dikatakan agak-agak susah-susah gampang ya, karena butuh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pemikiran manusia. Gitu. Makanya ada istilah mens sana in corpore sano, homo homini lupus. Kalau di Indonesia kan salah satunya manusia adalah saya lupa, silahkan koreksi ya jika saya salah ya para viewers. Manusia adalah serigala bagi manusia yang lain. Mungkin konsep itu adalah gambaran mengenai manusia terkadang bisa lebih kejam daripada binatang. Itu. Oke. Nah, selanjutnya peninggalan sejarahnya selain itu ada sastra. Sastra ya seperti tadi kisah tentang kuda Troya, Odysseus dan lain sebagainya. Kemudian ilmu pengetahuan, menciptakan perahu layar, benda-benda logam, kemudian istilah olimpiade, dan salah satunya maraton. Jadi maraton ini adalah suatu konsep olahraga lari yang terinspirasi dari penyampaian pesan. Jadi ketika itu teknologi belum ada, sudah ada tapi komunikasinya belum gitu. Jadi orang berkomunikasi itu masih menggunakan secara lisan, secara langsung. Jadi mereka menggunakan kurir. Kurirnya adalah manusia yang dititipkan pesan dan sampailah pesan tersebut kepada pihak yang ingin disampaikan pesan. Salah satunya adalah itu tadi, maraton, lari, menyampaikan pesan. Makanya disebutnya kurir. Kemudian nanti berkembang istilahnya seperti Pony Express, menggunakan kuda, menggunakan kuda dan lain sebagainya. Genghis Khan juga sama, ketika mereka ingin menaklukkan memperluas wilayah, saking luasnya wilayah, mereka menggunakan kurir yaitu kuda dan manusia. Maksudnya penunggang kuda yang pesannya disampaikan secara estafet. Gitu. Oke. Selanjutnya, ini materi video saya berikutnya, tapi itu nanti di part selanjutnya. Kesimpulannya yang bisa kita peroleh dari materi kebudayaan Yunani adalah kebudayaan Yunani adalah salah satu pelopor kebudayaan modern Eropa yang menjadi cikal bakal kebudayaan Eropa yang lain seperti Romawi,
Romawi, Rusia, dan Jerman dan sebagainya. Dan kebudayaan Yunani inilah menjadi inspirasi bagi peradaban dunia. Berdasarkan apa? Hasil atau karya peninggalan yang ada. Salah satunya yang menarik tentang bidang sastra tadi yang saya sebutkan mengenai filsafat. Karena memang filsafat adalah fondasi dasar dari ilmu-ilmu yang berkembang pada saat ini. Mungkin para viewers sekalian, mau yang ngambil ilmu eksak ataupun ilmu sosial pasti harus menghadapi namanya kuliah filsafat. Karena apa? Karena untuk membuka wawasan dan juga membuka pemahaman tentang arti dari sebuah ilmu pengetahuan itu sendiri. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari segi tampilan bahasa maupun pengucapan. Tetap bantu saya ya untuk mengembangkan channel ini dengan mengklik subscribe dan share video ini jika memang dirasa bermanfaat bagi para viewers sekalian yang menonton. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa ke video-video saya menarik berikutnya. Dadah.